Halo, selamat malam. Balik lagi sama saya, Dr. Seso Sulijaya Siono, spesialis andrologi. Di Live di tahun baru ini, tahun 2021, bersama saya, Dr. Seso. Pada malam hari ini, saya akan collab sama salah satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang lumayan hits di Sragen, yakni Dr. Oni. Nah, kita lihat dulu ya. Kayaknya sudah gabung nih, Dr. Oni. Mana dokter? Oke. Dok, join dulu dok. Minta permintaan join dulu, dokter Oni. Oke, lihat permintaan. Belum masuk, Dok? Udah masuk? Oke, sudah masuk. Oh ya. Nah, pilarnya dok. Pilarnya Lihatnya di dok. sini. Lihatnya di sebelah. Monggo, silakan dokter. Bebas, Dok. Hah? Oke. Oke. Eko ya dok ya. Ekonya dari komputer atau dari handphone ya, Dok? Nah, ini kan gara-gara kita Kedekatan ya. Iya, deketan. Karena kalau nggak deketan, Atau ya udah. Atau ini, Dok, sementara yang Zoom-nya kita matiin dulu, Dok. Kita fokus di IG Live-nya dulu. Ini saya matikan dulu. Nggak apa ya, Dok? Oke. Masih kedengeran ya suara saya ya? Sudah, dokter? Sudah saya matikan? Oke. Oke, sudah dimatikan. Oke, sekarang hari ini kita di tahun 2021, di awal 2021 kita akan bahas mengenai program hamil. Nah, sebagaimana layaknya program hamil, pasti perlu kerjasama antara laki-laki sama perempuan. Kalau yang perempuan seperti biasa akan diminta datang ke dokter kandungan. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dokter Oni. Dokter Oni, perkenalan dulu dok. Perkenalan Oh dulu. iya. Selamat malam, Dokter Seso. Izinkan menyapa teman-teman Dokter Seso yang sudah stay tune ya, Dok ya. Apa namanya? Ya. Yang mungkin sudah berikhtiar dari apa namanya? eh, Pernikahan dari awal sampai mungkin saat detik ini. Perkenalkan, saya Dr. Oni Wiratama, spesialis obstetrik ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen. Saya melayani untuk praktek kebidanan dan kandungan. Untuk kali ini kita diajak kolaborasi sehat ya, Dok, dengan Dokter Seso untuk masalah program kesuburan atau program ingin hamil. Mudah-mudahan nanti kita memberikan gambaran secara mudah-mudahan secara Dok ya, secara komprehensif antara pihak ibu maupun pihak ayah ya, Dok. Jadi nanti kita mungkin memberikan insight kepada teman-teman Dokter Seso. Monggo, Dokter. Oke. Ini udah baru 218 nih Suara dok. saya Baru jelas ya, 18 Dok? yang join. Baru 18 yang join. 19. Ayo up gitu ya. Up up Suaranya up. saya jelas, Dokter? Suara saya jelas, Dok? Jelas 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 jelas. Oh Jelas iya, kok dok. terima Jelas. kasih, Dok. Oke. Sekarang kita bahasnya dari yang paling sering di ini kan dulu ya dok ya, dari segi wanita. Monggo, monggo, Sebenarnya Dok. gini, kalau infertilitas ya kita bahasnya tentang gangguan kesuburan program hamil. Biasanya selalu pertanyaan dari para pasangan itu sejak kapan sih program hamil itu? Gitu. Nah, ayo dokter silakan dokter Oni memberikan tanggapannya. Nah, terima kasih, Dokter, untuk pihak female atau pihak istri. Jadi kita boleh menyampaikan sebenarnya kalau ini saya disclaimer ya, Dok. Jadi apa namanya?
sumber apa namanya dari referensi saya cukup banyak untuk beberapa mentor ataupun beberapa apa namanya literatur. Jadi kalau kita mau mengatakan suatu keadaan infertilitas atau gangguan pada kesuburan pasangan suami istri itu memang 1 tahun dokter. Tapi memang Mhm. jika 6 bulan pertama pernikahan dari pihak ibu ya dok, ini saya bahas dari pihak ibu, nanti dokter dari pihak laki-laki mungkin sudah Mhm. ada riwayat menstruasi yang tidak teratur, kemudian menstruasi yang mungkin sakit, ataupun didapatkan pengeluaran pervaginam yang tidak normal. Artinya kalau pengeluaran pervaginam tidak normal itu mungkin discharge atau keputihan yang mungkin tidak wajar, yang mungkin harusnya berwarna apa putih bening mungkin menjadi kuning atau hijau dengan apa rasa bau ataupun dengan bau ataupun rasa gatal yang hebat. Itu mungkin tidak harus sampai 1 tahun dokter. Dan Mhm. satu lagi juga untuk memenuhi kriteria infertilitas sendiri, pasangan suami istri ini harus tinggal satu rumah, di mana frekuensinya hubungan seksualnya suami istrinya itu harus cukup rutin. Artinya kalau kita mau bilang rutin, tidak tiap hari ngoyo gitu ya dok, tapi mungkin 2 hari Mhm. sekali. Jadi mungkin seminggu bisa 3 kali dengan kualitas yang baik ya. Artinya tidak Mhm. dengan apa namanya kualitas yang kurang kurang maksimal gitu. Kemudian yang penting juga adalah tanpa pengaman dokter. Jadi seperti kondom mungkin kalau memakai itu kita kadang-kadang susah. Kalau memang infertilitas lebih baik apa sebaiknya kita harus menyingkirkan penggunaan kontrasepsi. Nah, itu tadi yang saya bilang memang 1 tahun dok. Kalau misalnya semuanya itu baik, artinya ibunya tidak ada masalah, bapaknya tidak ada masalah, dikatakan infertil 1 tahun. Di mana anggapan 1 tahun Mhm. itu begini, karena kalau diteliti grafiknya seharusnya tidak tidak dengan intervensi apapun pasangan suami istri itu akan hamil hingga 70% dalam 6 bulan pertama. Memang tinggi sekali angka kehamilan alami seharusnya. Kemudian sampai Mhm. 1 tahun 80%. Artinya 8 dari 10 pasangan seharusnya sudah hamil. Nah, jadi kendala kalau setelah itu kok tiba-tiba belum hamil-hamil. Nah, itu kita harus cari tahu, mencari apa namanya opinion dokter angiologi ataupun dokter kandungan apakah ada apa namanya kendala di masing-masing pihak suami ataupun pihak istri. Nah, tapi ini bisa dilakukan sebenarnya sekarang mungkin awareness-nya sekarang tidak harus setelah 1 tahun ya dok. Jadi sebelum Mhm. menikah beberapa layanan infertilitas sudah malah menganjurkan pemeriksaan itu dari awal. Jadi sebelum menikah mungkin kalau perempuan cek hormonal cadangan telur, kalau pria cek sperma itu juga tidak ada salahnya sih dokter. Jadi sebelum menikah kita udah tahu masing-masing, oh kita memang ada sesuatu yang perlu jadi apa di garis bawahi. Lagi-lagi kalau saya suka diskusi dengan dokter Seso kalau sebenarnya program hamil itu bukan mencari salah benar ya dok. Jadi intinya kalau ada kekurangan Mhm. di laki-laki atau di istri itu saling support. Kan kita tidak pernah tahu apakah apa namanya kelemahan itu banyak di suaminya ataupun di istrinya. Jadi Oke. itu untuk kriteria kesuburan di wanita dokter. Kalau itu dari tahun ya dok, dari waktu. Mhm. Kemudian yang tadi yang saya bilang tadi memang dari pola menstruasi perlu penting di apa diingat-ingat dan mungkin gejala nyeri saat haid ataupun nyeri saat berhubungan. Nanti mungkin itu ada hubungannya juga dokter. Mungkin itu dokter Oke. secara sederhana dok ya. Monggo Iya, dok. iya. Nah, gini dok, kan ada juga yang banyak yang nanya, kalau misalnya, biasanya gini kan ada pengertian atau definisi infertilitas tuh ada, ibaratnya ada pengecualiannya ya. Kalau misalnya Ya, usianya 35 tahun, katanya nggak perlu tunggu sampai 1 tahun, betul ya dok ya? betul. Ya Nah, betul 6 dokter. bulan, Karena itu 6 bulan berhubungan dengan cadangan sel sel telur telur. pada tiap-tiap ovarium. Ovarium itu apa namanya indung telur wanita. Jadi kanan kiri indung telur wanita kanan kiri itu setiap bulannya akan mengalami ovulasi bergantian. Misalnya bulan ini ovarium kanan, bulan depan ovarium kiri. Nah kita mengeceknya sebenarnya folikel ataupun sel telur di
indung telur saya itu cukup atau tidak, sejak umur 35 dikatakan dokter, dikatakan, tidak semua ya dok, dikatakan mulai menurun. Nah, yang perlu diingat-ingat juga untuk para ibu yang sedang program hamil, terkadang usia kronologis ataupun usia dari tanggal lahir kita itu berbeda dengan usia biologis. Nah, itu kadang-kadang kita bisa melihat dengan kadar hormon yang menunjukkan cadangan sel telur ibu-ibu sekalian. Itu 35 tahun memang cut off kita di literaturnya memang dikatakan mulai berkurang dokter. Jadi untuk resiko kehamilan juga meningkat, resiko telur yang berkurang juga meningkat. Tapi tidak, sekali lagi saya garis bawahi tidak semua dokter, karena kadang-kadang saya pun juga amazing beberapa pasien hamil di umur 49 tahun dokter. Itu kan juga kita kadang-kadang nggak masuk akal ya dokter. Tapi ada dokter. Ya, Karena itu dokter. usia kronologis, ya usia kronologis beda dengan usia biologis. Ada yang Ya, usia masih 34 tahun, si perempuannya ternyata AMH-nya atau cadangan sel telur udah 0, sekian, betul ya dok ya? betul dok. Ya, itu yang mau saya sampaikan dok. Begitu. Nah, sekarang biasanya gini dok, kalau misalnya, ini bahas dulu ya dari perempuan ya dok ya, dari perempuan. Itu, dok. Biasanya kalau misalnya, oke, 1 tahun menikah, terus ternyata belum hamil-hamil. Nah, terus biasanya datang ke dokter kandungan, apa aja sih yang dok yang akan diperiksa dok? Gitu, apa aja Oke yang harus dokter. diperiksa? Jadi kalau dari pihak istri, pihak perempuan, itu memang tadi kita dari awal itu pemeriksaan selalu anamnesa ya dok, atau wawancara, atau kita bertanya bagaimana pertama tentang pola menstruasinya. Siklus yang Hmm. normal itu biasanya antara 28 hari sampai 35 hari dokter, dengan mungkin lama Hmm. menstruasi 5 hingga 7 hari. Mungkin untuk kuantitas per hari mungkin antara 5 pad softtek itu masih dikatakan menstruasi yang cukup, dokter. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menentukan siklus seorang wanita itu ovulasi atau tidak ovulasi. Kita bisa bilang, oh siklus ibu atau siklus menstruasi ibu itu memang betul ovulasi jika terjadinya itu siklik. Jadi maksudnya teratur dan ibu Hmm. bisa membilang untuk berapa hari sekali. Karena itu nanti penting untuk kita memprediksi masa subur. Apabila ibu mensnya tidak teratur, kemudian apa namanya eh, kadang-kadang mungkin malah tidak menstruasi atau amenore, ini akan menyulitkan untuk memberikan ancer-ancer atau prediksi masa suburnya kapan. Jadi itu untuk awal dari pola menstruasi penting untuk kita tanyakan, karena untuk menentukan kira-kira nanti ibu ini akan eh, ke arah mana. Kemudian yang kedua setelah anamnesis itu kita juga cari lagi dari pemeriksaan fisiknya. Mungkin dari penampilan Hmm. luarnya itu kita bisa lihat apakah memang secara fisik ada, mohon maaf, pertumbuhan hormon yang ke arah androgen. Jadi mungkin pertumbuhan Hmm. rambut di tempat-tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dari perjumpaan pertama itu dari postur ya dokter. Jadi mungkin kalau Hmm. BMI-nya terlalu tinggi, kita bisa mengarah ke suatu diagnosis tertentu. Kemudian mungkin yang kadang juga kita tidak lepas itu juga melihat lehernya. Apakah mungkin ada Hmm. pembesaran dari kelenjar tiroid? Karena beberapa keadaan itu bisa berpengaruh. Kemudian yang mungkin kadang-kadang juga dikeluhkan, mungkin tidak banyak, dari puting payudara ibu keluar air susu, padahal dia belum pernah menyusui mungkin. Jadi mungkin itu Hmm. juga bisa dikatakan untuk hiperprolaktin. Jadi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita bisa melihat itu. Kemudian dari penunjang mungkin yang paling standar kalau untuk eh, apa namanya program kehamilan sebaiknya dengan USG transvaginal. Kenapa harus transvaginal? Karena jika transabdominal, terutama mungkin pada beberapa keadaan yang lapisan perutnya tebal, akan kesulitan kita untuk menjangkau ke terutama ke ovarium. Karena kita utamanya itu kalau pemeriksaan kesuburan wanita, kita harus mengetahui ovariumnya bagaimana, kemudian di ovarium itu berapa jumlah telurnya. Kita
biasanya mulai pemeriksaan itu di hari ketiga, karena di situ kita akan menghitung jumlah telur antral atau antral follicular count. Biasanya kita untuk melihat dokter itu normalnya antara 6 sampai 10. Kalau misalnya di bawah 6 mungkin berkorelasi dengan jumlah sel telur yang berkurang. Sebaliknya jika kelebihan mungkin ada suatu keadaan yang dinamakan PCO. Jadi dari pemeriksaan anamnesis, fisik dan penunjang mungkin kita sudah bisa menyimpulkan ke apa namanya satu diagnosis tertentu. Kemudian yang tidak kalah penting mungkin saat pemeriksaan USG transvaginal kita bisa menemukan suatu keadaan hidrosalping atau pembesaran pada saluran telur, karena ini juga penting juga. Kenapa? Saluran telur yang membengkak bisa jadi dia akan menghasilkan cairan yang membunuh sperma. Jadi tidak bagus juga untuk situasi saat fertilisasi. Nah, setelah pemeriksaan transvaginal itu selesai, tadi mungkin kita bisa mendapatkan ovariumnya, saluran telurnya, dan tidak lupa juga pada rahimnya. Rahimnya mungkin bisa kita temukan apakah ada mioma uteri atau adenomiosis, atau mungkin malah dari telurnya ada kista endometriosis. Kadang-kadang itu yang jadi pertimbangan kita secara anatomi. Nah, tidak lupa mungkin setelah itu misalnya ada keluhan keputihan, kita melakukan pemeriksaan spekulum. Jadi biasanya itu kita lihat ada nggak cairan ataupun discharge yang keluar dari serviks yang tidak normal. Kalau tidak normal mungkin kita lakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan lingkungan di vagina, pap smear ataupun Coulter atau yang lain. Nah, dari situ mungkin penunjang yang lain adalah biokimia. Biasanya kalau untuk standarnya sih untuk pemeriksaan pada perempuan yang berovulasi atau bisa menstruasi teratur tiap bulan mungkin AMH sudah cukup, dokter. Nanti kalau misalnya kita mau menentukan ini kira-kira kelainan ovulasinya kelas 1 atau kelas 2, 3, 4, biasanya kita cek hormon yang lain yaitu FSH, LH, estrogen seperti itu. Jadi nanti kita kasus per kasus tergantung dari penemuan sejak anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang saat ultrasonografi, kira-kira butuh pemeriksaan biokimia apa yang untuk kira-kira kita kedepannya itu untuk ibu ini bagaimana. Mungkin itu dokter kalau dari pihak perempuan mungkin secara komprehensif kita lihat dari sana dokter. Monggo dokter. Berarti kalau misalnya semua kan yang mau promil itu wajib ya hukumnya untuk USG transvaginal. Benar ya dok ya? Sebaiknya begitu dok, ya dok. Karena banyak yang, dok saya selalu ada yang nggak diperiksa, selalu periksa katanya dari lewat perut, USG abdominal, Transabdominal. transabdominal. Nah, itu nggak akan terlalu banyak informasi yang didapatkan ya dok, kalau misalnya dengan USG transabdominal. Kalau terutama dokter kita fokusnya pada ovarium. Kalau misalnya memang kandung kemihnya itu waktu itu penuh, mungkin bisa kita melihat ovarium secara dengan jendela kandung kemih. Tapi secara gampangannya, kalau probe itu kita masukkan menempel pada serviks, dibandingkan probe itu di dinding perut, pasti akan hasilnya lebih bagus yang menempel pada serviks, karena kan dia bersentuhan langsung pada organ targetnya. Jadi ini secara gampangnya seperti itu dokter. Tapi kadang-kadang beberapa kan tidak nyaman dok. Apalagi ini kan kadang kalau kita mau melihat hitung folikel antral, hitung telur awal itu kan di hari ketiga. Jadi kadang-kadang waktu menstruasi kadang kan tidak nyaman dok. Tapi kan kadang-kadang itu kita sampaikan dulu. Ini karena hubungannya kita mau melihat jumlah telur ibu. Kalau misalnya mungkin umur di bawah 35 mungkin ada toleransi, tapi menurut saya tetap yang standar sih transvaginal ya dok, karena kita mau benar-benar melihat dok di saluran telur itu. Dan nanti diulang lagi kalau misalnya sudah dari ketemu pertama itu, kita ngulang lagi kalau kita memang mau melihat perjalanan ovulasi di hari ke-11 atau ke-12 itu dokter. Nah, udah begitu terus ada pemeriksaan lagi yang mungkin bagi mereka yang lagi promil lumayan cukup nggak asing lagi, misalnya HSG. Nah, wajib kan dok? Apakah wajib HSG ataukah bisa diganti pemeriksaan yang lain gitu?
Dan selalu kan Iya mereka dok. ketakutannya HSG dengar-dengar di forum sakit, sakit, sakit gitu. Iya. Iya dok, betul dok. Jadi kan HSG sendiri kan memang dari kata hysterosalpingografi. Memang secara teknis itu di ruang radiologi atau ruang rongsen, ibu akan difoto seperti foto rongsen itu, tapi yang difoto adalah tulang panggul. Tapi saat difoto tulang panggulnya sudah dimasuki alat namanya spekulum, seperti kalau lagi pap smear. Nah, di situ kita akan memasukkan seorang ahli radiologi, dokter radiologi akan memasukkan cairan Bu. Jadi dia akan keluar lewat saluran telur kanan dan kiri. Kemudian saat itulah difoto radiologi namanya hysterosalpingografi. Memang beberapa keadaan dokter, ibu-ibu sekalian, saat misalnya kesakitan, mungkin memang ditemukan adanya saluran telur yang tidak paten, artinya terhambat. Terhambatnya bisa karena ada pembekaan tadi yang saya awalnya bilang atau hidrosalping, atau memang tersumbat. Jadi tersumbat bisa juga tersumbat dan bengkak atau tersumbat saja. Kadang tidak tersumbat tapi bengkak juga ada dokter. Jadi beberapa variasi dari HSG itu bisa terjadi. Hidrosalping lancar atau hidrosalping buntu. Sebaliknya buntu tanpa hidrosalping pun kadang-kadang beberapa keadaan bisa. Nah, itu yang mungkin dokter rasanya kok nyeri gitu. Nah, untuk HSG sendiri itu diganti yang lain, beberapa alat modalitas di kebidanan kandungan itu ada namanya saline infusion sonography, atau kita memasukkan cairan melalui rongga rahim dengan USG transvaginal di hari yang sama saat HSG antara hari ke-9 atau hari ke-10 atau hari ke-11 menstruasi untuk melihat adanya cairan yang tumpah di kavum 12. Kavum 12 itu rongga antara rahim dan rektum. Nah, itu kadang-kadang kita lihat dari salin infusion sonografi. Cuman kelemahannya dokter, kita tidak tahu tuba yang mana yang buntu atau yang paten. Tapi dia bagus untuk melihat dalam rongga rahim itu ada polipnya kah, ada miumnya kah, seperti itu. Jadi HSG tidak bisa dengan clear melihat rongga rahim, tapi salin infusion sonografi bisa clear melihat rongga rahim. Sebaliknya, HSG bisa clear melihat saluran telur, salin infusion tidak bisa clear melihat itu. Yang sedang dikembangkan adalah HIFOSI, dokter. Jadi mungkin tahun ini mungkin launching, jadi USG transvaginal dengan cara yang sama tadi dok, sis, tapi bukan cairan salin yang kita masukkan dokter. Jadi ada cairan khusus dimasukkan ke dalam rongga rahim, dia akan mengisi ke saluran tuba. Nah, itu nanti yang di tuba kita bisa melihat. Cuman memang ini belum jadi pakem dok. Tapi mungkin tahun ini atau tahun depan mungkin akan dijadikan suatu alternatif dari HSG. Tapi memang secara ini ya dok, secara teknis kadang-kadang memang nyeri. Tapi memang itu teknisnya seorang radiologis harus seperti itu. Jadi seolah-olah ada tekanan dari bawah karena nanti akan difoto saat cairan itu memenuhi saluran telur hingga keluar dari cairan telur tadi, saluran telur tadi. Jadi ya itu memang efeknya seperti itu dokter. Jadi saya tidak bisa ngomong wah HSG itu kalau nggak sakit bisa nggak ya. Kadang kalau memang tidak ada sumbatan dok, tidak sakit dokter. Beberapa pasien memang seperti itu dok. Saya tanyakan kalau memang paten atau tidak sumbat, tidak nyeri dokter. Tapi kalau memang ada sesuatu pasti nyeri. Nah, nyerinya sendiri itu bisa beberapa macam juga dok. Ada yang namanya spasmo. Jadi kalau saat ibunya ketakutan sekali waktu di HSG, seolah-olah buntu dokter beberapa keadaan. Tapi ternyata begitu menjalani operasi laparoskopi seperti itu ternyata tidak buntu. Jadi kadang-kadang kan kalau laparoskopi itu kan dibius ya dokter. Kalau HSG itu kan sadar. Itu beda prinsip juga dok. Orang dibius pasti kan rileks betul ya.
Tapi kalau orang HSG naik meja HSG itu mungkin udah takut duluan. Itu kadang-kadang Iya, juga iya. bikin uh, apa sumbatan secara psikis ya. Itu yang perlu mungkin nanti di apa di apa namanya dijadikan dikritisi. Apakah perlu HSG evaluasi seperti itu, Dok? Monggo, Oke, Dok. ya berarti ini ya, selalu kan ada banyak pasien, saya nanya sudah HSG atau belum? Ternyata mereka jawabnya belum dok. Kenapa? Takut, takut lah. Banyaknya forum yang, ya forum kan biasa ya, ibu-ibu yang Ya. lebih banyak forumnya terus katakan sakit, sakit lah. Akhirnya mereka enggan untuk melanjutkan karena sampai mentalnya tidak kuat untuk melakukan prosedur HSG gitu. Ya, Dok. Nah, nah, satu lagi yang penting ya dok, nih saya nambahkan untuk dari segi prianya atau laki-lakinya. Nah, untuk promil gitu ya, sudah 1 tahun menikah gitu ya, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa memang definisi infertilitas, gangguan kesuburan adalah jika 1 tahun sudah menikah, berhubungan secara rutin, tanpa Ya. kontrasepsi, tanpa pengaman, 2 sampai 3 kali setiap minggu, ternyata belum hamil. Oke, biasanya diperiksa duluan si perempuannya. Meskipun harusnya bareng-bareng ya, laki-laki dan perempuannya. Nah, sering sampai berapa? Tadi hari ini ada pasien konsul ke saya di telemedicine, dia katakan bahwa sudah 8 tahun atau 11 tahun menikah. 11 tahun menikah. Ternyata Ya, Dok. belum pernah cek sperma laki-lakinya. Nah, Hmm. berarti sebenarnya ya memang jangan-jangan masalahnya ada di laki-laki. Karena 50-50 ya dok ya, betul ya. Laki-laki dan Betul, perempuan Dok. tuh memegang peran yang sama. Banyak saya contoh kasus bahwa sudah menikah lama, 7 tahun, 8 tahun. Yang perempuan terus yang diublek-ublek. Diperiksa ini, itu, sampai HSG. Laki-lakinya sering dilupakan. Sering dilupakan dan diperiksa. Pemeriksaannya sebenarnya paling gampang kan dengan analisa sperma. Cek sperma. Ya, Dok. Bahkan ya dok, ada kasusnya di mana ya, saya nggak bilang nanti kotanya nanti. eh Sudah sampai HSG, akhirnya oke mau cepat disarankan untuk inseminasi kawin suntik, inseminasi buatan. Sudah begitu gagal kan? Ya udah Bu, coba suaminya cek sperma. Ternyata sperma suaminya azoo, gak ada spermanya kan? Lah, berarti kan Ya, betul. sia-sia selama ini. Betul ya, Dok ya? Jadi Betul, Dok. bagaimanapun Betul. memang tetap pemeriksaan paling mudah untuk mengevaluasi menilai kesuburan laki-laki adalah dengan cek analisa sperma. Ini mungkin yang Yes. memang harus ditekankan untuk para mereka pejuang 2 garis bahwa memang pihak pria juga perlu dievaluasi. Nah, seperti tadi sudah dikatakan Dokter Oni juga, kapan sih pemeriksaannya? Kalau menurut definisi memang 1 tahun setelah menikah, belum hamil, kita cek perempuannya ke dokter kandungan, laki-laki gampang suruh cek analisa sperma. Tapi ada juga tanda apa ya kecualian, pengecualian. Laki-laki perlu pemeriksaan juga sebenarnya, cek analisa sperma sebelum 1 tahun. Atau yang sekarang mungkin dikembangkan sebelum menikah ya, coba. Kalau sebelum menikah apa sih? Misalnya ada riwayat yang namanya undensensus testis atau buah zakar, buah pelir, testis tidak turun ke kantung zakar. Nah, Ya. jika ada riwayat itu, kita harus cek di mana sih analisa sperma. Karena undensensus testis atau testis yang tidak turun ke dalam kantung pelir atau kantung zakar akan meningkatkan resiko untuk terjadi gangguan kesuburan. Gitu. Atau apalagi biasanya, gak usah kita nunggu sampai 1 tahun, tapi laki-lakinya perlu periksa analisa sperma. Jika misalnya ada riwayat cancer, pengobatan cancer, pengobatan Hmm. kanker. Nah, ini banyak banget dokter. Jadi pasien saya, bukan pasien, ya,
tiba-tiba dia kayak ibaratnya kesasar, tiba-tiba salah ini, dia iseng-iseng, dok saya mau periksa gimana sih kesuburan saya. Loh, kok bisa saya nggak dirujuk tapi saya ingin tahu memang kenapa. Saya barusan operasi CA testis, operasi pengangkatan testis sebelah sebelah gitu, sebelah kiri. Saya cuma sekarang punya cuma satu buah testis. Sebelum ini, kata dokter untuk pengobatan kanker testis, selanjutnya saya harus kemoterapi, terapi sinar, radioterapi, kemoterapi gitu ya, untuk mencegah eh, sel-sel kanker untuk menyebar luas. Nah, tapi saya ingin tahu, oh iya saya bilang sebelum dilakukan terapi kemoterapi maupun radioterapi, perlu yang namanya kita cek gimana sih kualitas spermanya. Karena setelah terapi tadi, terapi sinar, kemoterapi, radioterapi, pasti akan mempengaruhi kualitas kesuburan laki-laki. Ya, dok. Gitu ya dok ya. Nah, Betul, dokter. itu yang sering dilupakan sama ya baik pasien maupun juga klinisi. Langsung kita hajar kan. Oke, kan kan banyak ya sekarang ada trennya cancer pada usia muda. Saya punya banyak kasus ya, beberapa kasus lah, 4-5 kasus, kanker kelenjar getah bening lah. Terus ada juga kemarin saya dapat SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, penyakit autoimun. Tiba-tiba langsung di terapi, terapi kortikosteroid, terapi yang lain-lain itu. Tapi Ya. kita lupa bahwa terapi-terapi ini akan mengganggu kualitas kesuburan si laki-laki itu. Kita enggak. Kita kadang-kadang melupakan bahwa nantinya si pria ini akan menikah, lalu berencana punya keturunan. Kita hanya melihat, oke, kondisi sekarang kita harus lanjutkan dengan terapi. Kita kadang-kadang lupa, dia masih usia remaja. Kita melupakan nanti aja mikirin untuk masalah reproduksinya. Sedangkan itu Betul. sebenarnya penting kan. Ya. Biasanya kalau di luar negeri sebelum terapi misalnya tadi, terapi cancer, kemoterapi, radioterapi, spermanya disimpan dulu. Ya. Freezing Disimpan ya, dok. dulu, disimpan dulu. Ya freezing. Karena apa? Banyak loh resikonya dok. Kemarin ada pasien saya setelah di terapi itu langsung jadi AZO. Nah, Iya, dok. setelah di terapi lah. Kita kan nggak tahu sebelumnya gimana. Sebelumnya gimana. Kalau sebelum terapi-terapi itu di freezing dulu, kita akan bisa menyelamatkan kesuburannya si laki-laki ini. Menyelamatkan masa Hmm. depan ya dok ya. Menyelamatkan Betul, masa dok. depan. Itu hampir Nah sama itu dengan sih kalau dok. perempuan CA ovarium juga Ya, sekarang kan mulai ada ada yang freezing. Iya, dok, ya. distimulasi ovarium juga sampai nanti besar, kemudian ovulasi di Hmm, pick up terus di freezing ya, dok ya. Kalau di center-center bayi benar-benar. tabung. Setahu saya juga Nah, udah di mulai seperti itu, freezing. dok. Nah, di Iya, freezing dok. untuk nanti Mungkin kita iya, betul, ya dok. ibaratnya begini Di kan IGD memang nanti kalau udah untuk saat ya. Iya, benar kan. Jadi ada simpenan ya, bank sperma dan betul, bank dok. sel telur ya dok. Pada Jadi telur. Iya. sebenarnya kalau misalnya tadi kita di mana ya tadi? Oh ya, kalau misalnya laki-laki periksa cek sperma itu apa kan? Tadi ya, setelah 1 tahun Iya. menikah, baru cek sperma. Atau kalau memang ada riwayat-riwayat itu, tadi misalnya testisnya tidak turun, Iya. ada riwayat operasi-operasi sekitar genital, atau ada riwayat tadi terapi Iya. kemoterapi, radioterapi, terapi cancer, terapi yang mengganggu ya itu semua terapi sistemik itu. Sama Oke, mungkin itu, dok, biasanya orkitis, dok ya. Orkitis juga, dok ya ya. waktu itu juga. Ya, Orkitis yang mams sama juga dok, mams, mams, gondongan, mams sih, dok. gondongan. Dan ini dok yang lumayan kemarin agak saya bikin ini juga bahwa ada satu pasien saya, dia sebelum ini 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu dia bilang periksa cek spermanya oke, cek spermanya oke.
konsentrasi sperma 20 juta. Lalu Ya. gerakannya masih relatif oke. Nah, dia kebetulan nakes, tenaga kesehatan. Nah, terus dia periksa, kan disuruh sama dokter kandungan, ya coba sekarang periksa. Dia masih yakin kan, sperma saya bagus. Tiba-tiba dok, spermanya itu tinggal 1 juta, menurun Hmm. drastis. Gerakannya juga, Iya. wah nih. Terus dia bilang kaget kan, dok kok bisa kayak gini? Apa jangan-jangan gara-gara COVID ya dok? Gitu. Ya, jadi Iya, makanya iya. dia nakes kan tenaga kesehatan. Ya dok, 1 bulan yang lalu saya terkena COVID. Oh, saya Hmm. bilang, ya, memang penelitian yang sekarang ini kan kita masih belum banyak ya penelitian yang masih laporan kasus bahwa virus COVID-19 ini ditemukan di testis juga ya. Terus ada yang bilang beberapa kasus ditemukan juga di cairan semen atau cairan mani. Walaupun nggak semuanya gitu ya. Jadi kan nggak bisa sampai Iya. kita beri kesimpulan bahwa memang dia bisa ditemukan di cairan mani. Dan dikatakan bahwa karena ibaratnya reseptornya juga terdapat di sel-sel yang ada di testis, bahwa si ini virus COVID-19 ini bisa menyebabkan peradangan orkitis di testis kan, orkitis ya, peradangan di testis. Sehingga yang mungkin saja bisa mengganggu si kualitas kesuburan, ganggu Betul. jumlah sperma, gerakan sperma. Nah, itu mungkin yang apa ya, dugaan saya yang pertama. Dugaan yang kedua, gitu ya, karena ada juga pasien saya, dia habis COVID juga. Tapi ternyata spermen oke-oke saja. Perbedaannya apa sih antara pasien yang pertama yang ternyata spermanya jelek, drop, yang kedua ternyata spermanya tetap bagus, walaupun mereka sama-sama terkena infeksi COVID. Nah, yang bisa saya simpulkan, yang pasien pertama ini dapat terapi. Hmm. Yang tadi, Betul, nakes, betul, betul. dia dapat terapi. Terapi macam-macam. Antiviral lah, ya kan gitu ya. Antivirus. Ya. Nah, antivirus itu bisa saja kan memang mengganggu kesuburan. Sedangkan pasien yang kedua yang sama-sama tadi kena infeksi virus juga, COVID ini, tapi dia nggak mendapatkan terapi yang macam-macam. Hmm. Dia cuma dikasih vitamin C, vitamin D, ya, cuma vitamin top. Berarti ya mungkin aja. Jadi saya juga masih bingung, nggak bisa menyimpulkan. Apakah memang virus COVID-19 ini bisa mengganggu kesuburan secara langsung karena infeksi virus itu menyebabkan peradangan di testis atau buah belit, atau karena obat-obatan untuk menyembuhkan si COVID ini. Gitu. Ya mungkin jadi concern ya. Saya juga masih mengikuti si pasien saya yang tadi spermanya drop setelah infeksi COVID. Nanti kita lihat lagi bulan depan, 2 bulan lagi gimana sih spermanya. Nah, apakah Hmm. kerusakan ya gangguan kesuburannya pada pasien ini reversible, bisa balik lagi atau tidak, dan dibutuhkan berapa lama? Itu sih masih saya amati gitu dong. Itu yang Ya. pertama ya, kita cek sperma kalau misalnya pada laki-laki. Yang kedua biasa bagaimanapun harus periksa fisik, datang konsul ke dokter andrologi. Nah, ini yang masih juga kadang-kadang, oke sudah periksa, ternyata hasilnya oligoastenoterato, oligoasteno. Dok, obatnya apa? Nah, kayak gitu, saya selalu bilang, Bu, periksa dulu. Dok, enggak, kasih obat aja. Nah, kayak gitu nanti lama-lama saya cuma ngasih obatnya kecambah kan. Oke, suruh makan. Apakah makan oke langsung spermanya nambah? Kan enggak. Gitu Ya. ya. Jadi kan kita lihat ada kondisi yang misalnya memang pabriknya yang rusak. Nah, itu mau dikasih toge sampai 3 kilo setiap hari juga nggak akan membaik. Kan gitu. Kita lihat masalahnya di mana. Biasanya kita periksa fisik. Paling sering penyebab gangguan kesuburan pada laki-laki adalah varikokel atau varises di buah zakar ya, di kantung pelir itu. Pelebaran pembuluh darah balik, pembuluh darah vena, ini plexus pampiniformis di buah zakar. Ini akan menyebabkan apa? Peningkatan suhu buah pelir. Kenapa buah pelir diciptakan
di kantung yang didesain khusus karena dia butuh suhu yang lebih dingin dibanding suhu tubuh. Jadi kalau misalnya suka pakai celana ketat-ketat, pakai celana double, suka berendam air panas, mangku laptop, nyimpan HP di kantung celana, demam, tipes, demam tinggi itu bisa mengganggu kesuburan. Karena si buah pelir suhunya jadi panas. Gitu. Nah, termasuk karena varikokel tadi. Varikokel ini bisa menyebabkan suhu buah pelir menjadi panas, sehingga produksi sperma juga nggak akan optimal. Gitu. Itu. Terus baru terakhir biasanya kalau emang ini saya minta untuk pemeriksaan hormon reproduksi. Mungkin saja hormon reproduksinya tidak optimal ya, kurang seimbang. Misalnya apa aja? Biasanya berhubungan dengan gaya hidup. Misalnya gemuk, obesitas, ngerokok, minum alkohol, dan masih banyak lagi. Ya. Dok, ini berapa lama lagi ya? Saya lupa. Tuh. Udah mau Apanya, masuk Dok? beres, mau beres. Udah mau beres dok ini. Ya gini, Oh, sekarang gini. Biasanya kan kita sudah periksa, terus kita coba alami, coba alami. Biasanya dibatasin berapa lama sih dok? Kalau mau coba alami pasien yang datang ke dokter Oni mau coba alami. ya. Tadi seperti yang sudah saya matur ya, Dok. Jadi kalau sampai 1 tahun dengan persyaratan tadi kita sudah cukupi ya, Dok. Hmm. Maksudnya Hmm. tanpa pengaman segala macam. Setelah itu tuh sayangnya di literatur dikatakan persentase kehamilan alaminya menurun, dokter. Jadi misalnya andaikan saja yang laki Hmm. normal, yang perempuan normal, itu per bulannya persentase Hmm. kehamilan alaminya 4%. Hmm. Jadi bisa Oke. dibayangkan, jadi mungkin itulah memang kuasa Tuhan ya, dok. Jadi kalau hewan Hmm. itu hubungan lebih cepat jadi, apa kalau manusia harus beratusan kali, ribuan kali harus baru bisa terjadi kehamilan. Itu memang sudah, itu kita nggak bisa intervensi. Cuman Kodrat jadi alam kalau ya, misalnya, kodrat alam. ya betul, kita mau menaikkan persentase itu, ya yang Hmm. paling gampang kalau pada beberapa, ini kalau dari sisi perempuan ya dok, kita misalnya kita pasien ini kita bagi dua, yang siklusnya teratur atau ovulasi dan yang siklusnya non teratur atau yang anovulasi, itu kita tawarkan. Kalau yang siklusnya ovulasi itu namanya, kita berikan namanya stimulasi ovarium. Jadi dia sebenarnya bisa ovulasi, cuman kita stimulasi supaya nanti mungkin yang tumbuh tidak hanya 1 telur, mungkin 2 atau 3 telur. Kalau namanya induksi ovulasi, kita induksi dari yang tadinya tidak ovulasi. Misalnya dia suka amenore berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan. Itu kita induksi supaya nanti dia bisa ovulasi. Kita mendapatkan telur 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, tapi sekali lagi kita dengan pemantauan yang ketat ya dok. Jadi jangan Hmm. sampai kita memberikan obat stimulasi ovarium atau induksi ovulasi, tapi terus kita tidak pantau pada hari ke-11, ke-12 ini sudah berapa senti ya folikel telurnya gitu. Dikatakan mau ovulasi jika mendekati 2 senti. Atau kadang-kadang di 1,8 senti juga apa namanya bisa. Terus ya. Cuman kalau misalnya apa namanya kadar hormonnya belum cukup, kadang-kadang tidak bisa mencapai 2 senti. Nah, itu kadang-kadang kita juga bisa bilang, dok, oh ini resisten terhadap obat pembesar telur. Nah, itu kita bisa tuh. Jadi stimulasi gagal atau induksinya gagal. Nah, itu kita bisa mengulang 3 bulan hingga 6 bulan. Ini anak saya ikut, Oke. dokter. Jadi kalau misalnya Ya, nanti bagus. kita pastikan dulu HSG-nya bagus, tidak ada masalah anatomi, kemudian masalah biokimia juga bagus. Oke lah, kita kasih waktu 3 sampai 6 bulan secara spontan. Tapi artinya kita pantau ya dok ya. Hmm. Jadi kita nggak hanya Hmm. ngasih penyubur, terus kita kasih prediksi hubungan tanpa melihat apa realistisnya berapa senti gitu. Karena 1 hari itu dikatakan telur itu 0,2 senti dokter untuk pertambahannya. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalnya saat ini 1,6, oh kira-kira 2 senti itu berapa hari lagi ya sebaiknya ibu berhubungan suami istrinya
hari ini seperti itu. Nah, itu juga apa namanya tergantung pasien juga. Kadang-kadang kalau pasien semakin tua umurnya, semakin lama pernikahannya, kadang-kadang 3 bulan itu sudah pinginnya yang lebih dok. Jadi nggak mau spontan terus. Jadi hubungan teratur juga nggak mau. Itu kan kalau kita mau ngasih penyubur dok, apalagi obat penyubur itu kadang-kadang ada beberapa yang pedang bermata dua dok. Artinya dia membesarkan telur, tapi menipiskan rongga rahim. Jadi kan itu kadang-kadang kalau kita ulang-ulang sampai setahun 2 tahun kan bisa dibayangkan kasihan dok, ibunya mungkin semakin jelek keadaan rongga rahimnya. Jadi sekali lagi kalau bisa pemantauan hasil stimulasi atau induksi itu harus mutlak dilakukan dengan cara USG transvagina. Jadi kalau dari saya mengikuti beberapa literatur, beberapa seminar itu, kalau memang masih ingin spontan, ya 6 bulan itu dengan misalnya yang kita kenalkan clomifen ya dok, itu kan jangan sampai clomifen bertahun-tahun, itu kasihan dok ke ibunya. Kalau obat-obatan hormonal rekombinan FSH mungkin dia kan tidak berpengaruh pada dinding rahim, jadi mungkin itu lebih aman untuk saat stimulasi atau induksi. Mungkin itu dok kalau dari kita. Nah, kalau dari laki-laki berapa tahun dok? Kalau saya juga tanya balik ya dok, kira-kira dok. Biasanya gini sih dok, memang kalau biasanya kita kan, ya kan kita kolaborasi ya dok ya. Biasanya kita Betul, coba betul. dengan Sip, dok. kan senggama terencana. Biasanya kan Betul. 3 sampai 6 bulan ya dok ya. Setelah Sama ya memang dok masih berarti ya. belum 3 sampai 6 bulan setelah masih belum berhasil, kita akan coba yang namanya tadi ya teknologi reproduksi berbantu. Salah satunya adalah Betul, dok. dengan inseminasi buatan. Inseminasi. Betul ya dok ya? Dok, nih tak Betul, dok. baca-baca dulu ya, baca-baca dulu. Ada yang bilang Oh iya. komennya, HSG sakit enggaknya tergantung kita rileks atau enggak sih menurutku dok. Oke, itu dia tanggapan positif ya. Terus ada yang tanya dok, dok seberapa besar keberhasilan sembuh diatermi untuk kondisi hidrosalping? Ya, jadi hidrosalping sendiri mungkin tergantung derajatnya dok ya, ringan, sedang, beratnya. Mungkin kalau derajatnya sangat berat, mungkin diaterminya mungkin keberhasilannya semakin berkurang dokter. Tapi memang literatur mengatakan dengan diatermi, namanya diatermi kan berarti kita mengurangi efek inflamasi ya dok, intinya dok ya, target terapinya. Nah, cuman juga jangan lupa juga kalau misalnya memang hidrosalpingnya ini karena infeksi, jangan hanya diatermi ya dok, sarannya juga ada antibiotika yang ke arah hidrosalping. Terbanyak apa sih? Biasanya adalah klamidia. Jadi kadang-kadang kalau pasangan suami istri penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual adalah klamidia trachomatis, itu bisa dicek dengan pengecekan IgG IgM anti klamidia, ataupun nanti bisa dilihat dari pap smear ataupun kulturnya dari pervagina. Jadi jangan hanya di diatermi dokter, menurut saya ada kombinasi dengan terapi lain. Sebelum memang kadang-kadang kan ini kan alternatif sebelum pasien menjalani laparoskopi memang dokter. Karena laparoskopi kan memang kita bisa melihat betul hidrosalpingnya seberapa berat, kemudian bisa diurai saja atau harus dipotong seperti itu. Ini kan kadang-kadang kan ini dilematis ya dok. Orang perempuan tuh kalau nanti hidrosalping, saya menjalani laparoskopi, nanti saya harus dipotong, kan ke depannya pasti berpikirnya kemana-mana. Cuman tidak ada salahnya dokter diatermi ini dievaluasi 3-6 bulan sesuai dengan gejala klinisnya. Jadi selalu berkonsultasi dengan dokter objeknya juga dok. Saran saya gitu dokter. Kalau persentase tergantung berapa berat hidrosalpingnya dokter. Gak ada keterangan soal. Oke, ini mungkin ada yang bertanya buat saya. Dok, saya dan suami program anak kedua. Dok, saya dan suami program anak kedua. Berarti emang dia infertilitas sekunder ya dok. Pernah punya anak, terus sekarang kesulitan punya anak yang kedua. Kalau mau inseminasi, awalnya sperma normal. 3 bulan kemudian dicek sperma astenoterato, konsentrasi 20 juta. Sudah diberi Yakoten 2 bulan, ini antioksidan. Sebelum insem, spermanya dicek lagi kak dok. Nah, saya selalu sarankan ya, kita evaluasi setelah pemberian suplemen ya, untuk terapi sperma. Kita cek lagi. Biasanya sebelum
inseminasi kita akan cek yang namanya ya kita akan lihat kan tiga parameter, jumlah sperma atau konsentrasi sperma, lalu gerakan sperma yang progresif itu. Isinya kita bilang total motal sperm count, jumlah total sperma yang bergerak. Berapa Ya, sih untuk implant? Biasanya memang ada yang bilang 5 juta, tapi kalau saya biasa 10 juta total motor sperm count-nya. Biar makin banyak kan ibaratnya senjata bala tentara kita lebih banyak, kita juga kemungkinan hamil juga akan lebih besar. Tapi dengan betul, dok. syarat ketentuan berlaku bahwa istrinya juga ada nggak sudah dievaluasi belum, ada masalah atau tidak, sudah Ya. ditangani oleh dokter kandungan atau tidak. Itu. Dok, mau nanya nih, kalau penanganan kualitas sperma oligospermatus zoospermia. Oligos, apa yang perlu dikonsumsi ya dok? Ya itu tadi ya, seperti katanya saya ya, apakah dengan kayak gitu berarti sperma sedikit, kasih toge kan enggak ya? Kita evaluasi kan. Evaluasi Ya. masalahnya di mana, ada gangguan misalnya ada variokel, ataupun ada gangguan hormon, atau pola hidupnya di mana. Jadi nggak selalu hanya, oke kalau misalnya sperma kurang banyak, kita kasih apa? Oke, kasih toge, kasih temangka. Enggak. Ya kita lihat lah. Itu tugasnya, ya ibaratnya itu pentingnya untuk konsultasi ke dokter. Gitu. Ya. Dok, tadi kita naik, kita bahas mengenai Dok, kita mau bahas mengenai ini ya dok. Salah satu teknologi reproduksi berbantu, yakni inseminasi Ya. buatan. Nah, ini ada ya dok ya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu dok di Sragen. Ya, Ada ada ya. dokter. Jadi, kita bisa membantu sampai ke inseminasi buatan, dokter. Jadi memang teknisnya tadi seperti dokter Seso bilang, apa namanya, dengan inseminasi ini kan kelebihannya eh, jumlah sperma yang motil banyak ya dokter ya. Jadi harapannya nanti deposit sperma intrauterin lebih banyak daripada secara kehamilan alami. Jadi Hmm. apa, berhubungan alami, mohon maaf, berhubungan alami. Jadi mungkin dengan memperbanyak inseminasi, apa, memperbanyak depo sperma yang bergerak cepat, memperbesar kemungkinan. Dikatakan dari literatur dari 4% jika kita berhubungan suami istri alami dengan inseminasi itu meningkat hingga 15% dari satu siklus inseminasi. Secara kumulatif, jika memang inseminasi pertama belum berhasil, hingga 3 kali inseminasi bisa mencapai 45%. Tapi sekali lagi, ini kumulatif jika memang dilakukan inseminasi hingga 3 kali. Maksimal 3 kali, mungkin kalau sampai 6 kali dengan apa namanya permintaan pasien betul-betul itu juga ada. Cuman saya sih juga apa mengingatkan 3 kali insem kan hampir sama dengan apa Baik. namanya IVF, kali dok. siklus IVF IVF. mungkin. Dan itu kan mungkin perlu dipikirkan juga kalau masalah ekonomi dengan apa namanya teknologi reproduksi berbantu. Nah ini nanti mungkin jadi pandangan untuk teman-teman dokter Seso, mungkin kalau misalnya memang ada teman-teman di area timur, dari Sragen ke timur, Ngawi mungkin juga kalau ada pasien yang menghendaki untuk inseminasi di rumah sakit Restu Ibu bisa kita lakukan. Monggo dok. Oke, ya makasih dok. Nah, berarti biasanya gini ya dok, disarankan bisa diulang sampai 3 kali ya dok ya. Jangan sampai 10 kali ya dok ya. Jangan sampai 10 kali ya dok. Betul dokter. Kalau sudah 3 kali mungkin harusnya sebaiknya dok, sebaiknya menurut hemat saya ya naik lagi ke apa namanya IVF ya dok. Apalagi kalau Ya. misalnya terjadi kegagalan. Tapi mungkin dokter Seso, jika terjadi kegagalan inseminasi pertama atau kedua, mungkin kalau untuk pihak laki-laki Kalau mungkin oke, perlu sampai saya pemeriksaan DF apa DNA Devi, ataupun Devi. Iya, ASA enggak ya gitu, benar dok. dok. Itu yang mungkin Iya, kadang-kadang kita jadi betul. kadang-kadang dok perlu kita kritisi. Apakah dari sisi laki-laki memang ada gangguan pembuahan walaupun sudah kita inseminasi? Monggo dok. Oke, ya biasanya gini dok, kalau misalnya gini ya, kan ada salah satu pemeriksaan yang ibaratnya advance-nya dari Fans. pemeriksaan ketubuhan laki-laki. Setelah kita pemeriksaan standar, analisa sperma, kita bisa yang namanya pemeriksaan
DNA Fragmentation Index atau DFI lah, indeks fragmentasi DNA sperma. Di Ya. mana indeks ada nggak sih kerusakan DNA sperma? Biasanya itu apa sih indikasinya jika pertama sudah nikahnya lumayan lama kok belum hamil-hamil? Itu bisa kita periksa. Yang kedua, sudah sampai insem 2 kali atau bahkan 3 kali kok belum berhasil Berhasil. juga. Nah, kita biasa periksa. Ya. Oke, jumlahnya oke, gerakannya oke. Jangan-jangan ada gangguan kualitas di dalamnya. Karena penting untuk membuahi sel telur kan DNA-nya sperma kan. Ya. DNA sperma yang baik, dia akan menghasilkan ya embrio yang baik kan. Karena apa? Ya. Jangan-jangan gagalnya dia nggak berkembang embrionya. Betul. Atau Ya. misalnya juga keguguran berulang. Keguguran berulang, jangan-jangan masalahnya juga di Nah, kualitas itu. DNA spermanya. Benar ya dok ya? Ya. Kualitas Betul, Dok. DNA. Mungkin nanti Jadi setelah ini biasanya, kita bikin topik tentang itu, Dok, keguguran berulang tuh, Dok. Hubungannya antara oke laki-laki siap. perempuan. Kan kadang-kadang ada beberapa hamil 5 kali kok gagal terus. Ya, Dok ya? Gagal hamil 3 kali. Iya, Ya, itu nanti mungkin kita di tahun topik 3 kali selanjutnya, Dok. gagal terus. Dan itu bikin stres loh dok, betul. Itu bikin Betul, stres ya. betul. Itu Betul, termasuk Dokter. bikin Stres, stres. stres dokternya Bikin juga, stres Dok. buat, iya Nggak kan cuma gitu. pasiennya, Dok. Jadinya, eh, sampai ada kan pasien saya tuh bilang, eh ya saya lama-lama saya ya apa ya dia bilang, ini takut kan akhirnya nanti hamil takut keguguran lagi, mendingan saya nggak hamil lagi deh. Gitu kan sampai ke arah saking depresi frustasinya kan, saking Betul. ketakutannya fobia terhadap hamil gitu. Ya itu mungkin Iya, nanti iya. akan kita bahas ya dok. Apa sih masalah dari Iya, segi Dok. perempuan, dari segi laki-laki gitu. Betul, Dokter. Next time, itu, Dok. Dok, Topik yang oke. menarik, Dok. Iya iya iya. Kita nanti selanjutnya kita akan bahas tentang apa ya dok? Selanjutnya kita akan bahas tentang apa Kalau ya? memang Iya. nanti secara teknis inseminasi juga mungkin bagus, Dok. Ini kan kita mungkin Oke. memberikan insight tentang promil secara Hmm. ya sehat ya, Dok. Artinya sehat tuh Iya. sehat psikis, sehat di kantong, Dok. Siap Sehat siap secara di kantong, siap, siap. apa? Siap di kantong. Sehat secara fisik juga, Dok. Kadang-kadang kalau lifestyle itu juga berpengaruh ya, Dok ya. Lifestyle itu kalau dari awal memang lifestyle yang nggak bagus juga bisa berpengaruh loh, Dok. Beberapa pasien menurunkan berat badan, Betul betul. PCO-nya tiba-tiba Menurut bagus, bisa hamil terus spontan. hamilnya Iya, betul, hamil Dok. spontan. Laki-laki juga mengurangi rokok, hamil spontan. Iya Itu betul ya. kadang-kadang kan kita kan amazing sendiri, Dok Benar-benar. ya. Ternyata itu betul-betul Iya. lini pertama memang Benar-benar. lifestyle sih, Dok, kalau saya bilang, Dok. Namanya program Lifestyle kehamilan ya. itu, ya. Tapi kita Benar-benar. tidak boleh hanya nyalahin lifestyle aja sih, Dok. Semua kan Benar-benar. komprehensif. Nanti ada yang nanya, dok, kok disalahin rokok terus? Buktinya tetangga saya badannya gendut. Nah, rokoknya kencang, Ya, kok punya anaknya 3 kan gitu ya. Makanya kan betul, multifaktor Dok. ya. Betul, Satu Dok. lagi ada yang faktor apa? Unexplained kan. Itu Betul, faktor yang di unexplained. atas Ya, itu ya, Dok, ya. Karena ya, apa ya? Ada juga pasien saya, bukan ini teman saya dok, teman baik saya itu dokter juga. Nah, spermanya itu cuma kripto, berarti kan nggak nyampe 0,5 juta ya. Tiba-tiba betul, Dok. hamil alami, kan berarti ya itu ada faktor juga yang namanya faktor yang di atas ya. Faktor, Ya, ya kan, faktor yang kita ya walau alam kita nggak tahu juga. ya, Gitu kan. betul, Jadi Dok. multifaktor sih dok. Kayak gitu Ya, berarti kan dapat istrinya sangat subur gitu kan. betul. Satu spermanya Karena pas itu ya, benar-benar ini kan kualitas super kan. ya, Gitu ya. Jadi multifaktor untuk ya, kesuburan itu ya, kesuburan itu multifaktor ya. Dari segi laki-laki juga multifaktorial, perempuan juga multifaktorial. Faktor terbesar memang pola hidup ya dok ya, gaya hidup, lifestyle, sehingga lifestyle modification atau perubahan gaya hidup cukup penting ya. gitu. Mungkin sebenarnya kalau memang Baru secara nanti kita komprehensif itu memang ada dari gizi ya, Dok ya. Gizi juga akan mungkin nanti akan memberikan asupan ya, Dok ya. Nanti mungkin lain kali kita bisa collab juga dengan dokter gizi, Dok, bisa kita oke kolaborasi dengan juga, dokter. Dokter. Jadi Iya, kan betul saat ini betul. kan kita tahu mungkin apa nutrisi itu kan apa katakan sayur-sayuran,
kan bagus ya dok ya. Cuman kan kita tuh kesulitannya adalah apakah sayuran-sayuran yang ada sekarang itu tidak ada pestisidanya. Sedangkan pestisida itu kan menghambat Itu juga jadi penyerapan salah nutrisi. satu Mau ini kan makan itu mengganggu kesuburan juga. bagus, iya. Kadang-kadang Hmm. ternyata tidak berefek ya. Kadang-kadang kan kita di zaman sekarang ini kesulitannya adalah hal yang baik belum tentu baik karena mungkin dia terhambat dengan hal yang ada dalam hal yang baik itu. Ya, itu yang kadang-kadang Iya. perlu di asupan juga. Hipovitamin sekarang kan lagi ini ya dok ya, diteliti sampai vitamin D memang berhubungan dengan apa folikulogenesis, jadi memang apa perjalanan sel telur ya, multifaktorial. Jadi kalau kita pendekatannya kalau bisa jangan hanya satu ya dok. Jadi banyak faktor yang kita dekati ya, lifestyle ya, kita ikhtiar juga pengobatan. Mungkin itu dokter yang mungkin kita tekankan dokter, karena memang program kehamilan itu ya kita bukan mau bukan mau lari sprint dok, kalau kata apa mentor dari Jakarta Prof Diweko, kita tuh sedang berlari maraton dok. Jadi kita tuh harus apa namanya jangan berhenti. Kalau sprint kita kan sekali jadi kan nggak mungkin dok. Kita harus maraton terus menerus gitu dok. Mungkin itu dokter yang perlu diingatnya juga dok untuk teman-teman semua. Oke. Dan satu lagi ya dok yang mungkin masih banyak juga yang mungkin ini ya apa ya namanya yang agak dilupakan juga ya, maksudnya agak dikesampingkan sama ya maksudnya dianaktirikan yang kasus infertilitas sekunder yang Betul dok. ingin punya anak yang kedua kan. Saya selalu bilang ke pasien bahwa tetap kita berjuangnya sama kayak punya anak pertama, gitu kan? Karena Ya, apa? Kejayaan masa lalu tidak menentukan kejayaan masa kini, betul ya dok ya? betul dok. Kejayaan masa lalu tidak menentukan. Nah kadang-kadang Ya, kan gitu juga, si suaminya kekeh gitu ya, dia nggak mau periksa sperma. Ah, saya berhasil pernah menghamili istri saya, berarti kan saya ya, subur. Pas diperiksa ya. ternyata salah juga. Sudah turun. Jadi ya kasus infertilitas sekunder juga cukup banyak kan dok. Lebih banyak malahan kasusnya dibanding yang infertilitas primer. Yang kesulitan Ya, untuk anak betul. kedua itu katanya 1 dari 6 pasangan dibanding kalau misalnya infertilitas primer yang 1 dari 8. Ya, jadi Ya dok. kalau infertilitas primer kesulitan anak pertama itu 12%. Kalau kesulitan anak yang selanjutnya itu bisa sampai 16-18%. Betul Ini dok. kayak udah mau selesai ya dok ya. Udah bentar lagi kita beres kayaknya. Apa ya dok yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan buat teman-teman para pejuang Ya. apa ya 2 garis? 2 garis dok ya. Emang nggak Hmm. kerasa ya dokter Seso ya. Ternyata Iya, ngobrol di Instagram serasa cepat ya satu dok. harus Cuman cepat. ya mungkin Padahal ya padahal niatnya tadi kita ini ya dok YouTube juga ya YouTube ya. itu ternyata ada masalah teknis. Nanti lain kali dok saya Hmm. perbaiki Siap dok. siap siap. Saya juga ya pakai kamera jahat apa lampu jahat itu ya. Betul dokter. Ya saya senang sekali dokter bisa kolaborasi sama dokter Seso untuk ini kan saya lihat di sini ada 20-an tadi. Ya kalau kurang lebih kalau misalnya offline berarti kan satu kelas ya dok ya, lumayan untuk memberi wawasan ibu-ibu, bapak-bapak, calon bapak, calon ibu. Intinya untuk program kehamilan itu seperti kata dokter Seso ya kedua belah pihak. Jadi mungkin kalau perempuan dengan dokter kandungan, kalau laki-laki dengan dokter andrologi. Ini yang perlu saya garis bawahi, kadang-kadang itu ya tidak menutup kemungkinan juga teman-teman apa namanya untuk konsul ke dokter andrologi itu masih agak kurang ada awareness dokter. Jadi ini perlu ada awareness dari masyarakat. Sebenarnya tuh dokter andrologi itu pemeriksaannya bisa hingga apa namanya menentukan sebenarnya ini tipe apa namanya infertilitas prianya itu yang mana nih. Kadang-kadang ada yang hormonnya terlalu rendah, kadang-kadang sebaliknya terlalu tinggi. Nah itu juga terjadi pada perempuan. Nah itu yang tolong ditekankan kalau bisa ke dokter andrologi setempat itu untuk konsultasi semakin dini semakin baik. Tidak harus 1 tahun, tadi kata dokter saya juga bisa sama dengan saya. Jika memang ada kewaspadaan, awareness dari awal, lebih baik. Sebelum menikah misalnya,
mau pemeriksaan itu juga nggak ada salahnya, Dokter Sesa ya. Di kita pemeriksaan sperma kan tidak hal yang tabu. Kadang-kadang ini juga yang kadang-kadang jadi masalah di sosial adalah disangkanya itu pemeriksaan sperma itu tabu. Tapi kan ini untuk kesehatan ya. Kita kan mau tahu ke depannya. Karena masa depan itu kan kita masih sama-sama goib ya dok ya. Masa depan itu kan kita yang bikin ya. Dari pihak laki-laki, pihak perempuan kan sekarang ini adalah cerminan kita akan depan. Kalau saat ini kita nggak pernah olahraga, lifestyle-nya terserah kita, mau ngerokok, mau makan fast food terus, itu kan kadang-kadang kita akan mendapatkan sekian tahun yang ke depan setelah saat menikah, mungkin ada kesulitan kehamilan. Nah, itu kadang-kadang yang perlu kita tahu. Ada pandemi segala seperti ini kan kita nggak pernah ngerti. Kadang-kadang kita secara fisik umurnya 25, tapi ternyata secara biologis, loh kok sudah seperti umur 40 tahun. Nah ini kan kadang-kadang kita harus sampaikan juga. Artinya semakin dini kita tahu kelainan apa yang ada di diri kita, tidak menjadikan fear ya, tidak menjadikan ketakutan. Malah justru kita berbenah nih. Oh berarti aku harus memperbaiki ini. Dari pihak perempuan akan mensupport kita misalnya sebagai laki-laki. Begitu juga sebaliknya dari perempuan dari awal mungkin sebelum nikah, kalau memang kita tidak bisa melakukan USG transvaginal karena belum menikah, kita bisa melakukan USG transabdominal dengan persyaratan tadi kandung kemih yang cukup, dan kita bisa mungkin cek hormonal dulu sebagai pintu masuk. Nah, nanti kalau sudah masuk pernikahan lebih intens lagi. Tapi intinya saat ini edukasi sexual education, terus infertility seperti ini, kalau bisa jangan jadi hal yang tabu, karena ini nanti akan menyulitkan kita sendiri. Kalau kita tidak pernah mencari tolong kepada orang lain, kepada ahlinya, takutnya kita terkungkung terus dokter. Kita hubungan suami istri terus, dan kita pijet terus, atau mungkin kita minum herbal terus bertahun-tahun, 11 tahun baru ketahuan seperti tadi kasus dokter Cesar kan juga kasihan. Jadi saya pesan aja untuk yang seri pertama ini dokter, karena kita rencananya kan mau setelah ini mau ada seri berikut. Ya kalau saat ini ya semakin dini kita untuk konseling mengenai masalah infertilitas itu makin baik. Jadi terus saya juga mau menambahi tadi analisa sperma itu kan kalau tidak salah memang kurvanya bisa fluktuatif ya dok. Mungkin hari ini bagus, besok bisa jadi jelek. Atau mungkin hari ini jelek, dievaluasi jadi bagus. Dokter Seso juga pernah bilang minimal 2 kali pemeriksaan ya dok ya. 2 kali pemeriksaan dok, karena bisa naik turun ya. itu. Kita jadi teman-teman sekalian mohon. Iya. Jadi teman-teman sekalian mohon kalau misalnya memang menerima hasil sperma, jangan langsung down dulu. Atau jangan malah langsung jumawa, itu juga kadang-kadang perlu kita ingetin dok. Kadang-kadang orang itu kan kalau udah di atas angin terus sudah nggak mikir. Kadang-kadang kan padahal dokter udah bilang bisa saja analisa sperma bagus tapi DNA fragmentasinya nggak bagus dok. Atau mungkin ada antibodi sperma antigen. Itu kadang-kadang kan yang sebenarnya nggak hanya berhenti di analisa sperma. Kita lihat adakah varikokel segala macam tadi, itu penting. Itu yang mungkin kalau bisa komprehensif, dan itu kan memang kompetensinya dokter andrologi. Kalau saya dokter kandungan suruh pegang-pegang testis, saya juga nggak ngerti ini mikrotestis atau ini makrotestis, saya nggak akan pernah ngerti dokter. Tapi memang karena dokter sudah pendidikannya di UNER kemarin, memang ke situ pasien ratusan mungkin dok ya, sebulan dok ya, itu kan sudah istilahnya memang pekerjaannya di bidang itu. Kita nggak akan bisa debat lah. Itu memang otoritas dokter sebagai andrologi untuk menentukan ini memang pria yang subur atau memang ini ada kekurangan. Mungkin itu dok, lebih baik intinya saya mau kasih take home message-nya, semakin cepat memeriksakan semakin baik, karena kita bisa menentukan mau program apa nih kira-kira, mau program mau program hamil alami aja, atau mau program inseminasi, atau mungkin harus segera bayi tabung. Itu dokter. Sama ini dok, jangan lupa untuk menyisihkan. Jadi mungkin kalau dokter kan suka ngobrol juga masalah ini dok ya, dana atau financial planner-nya itu juga mungkin penting dokter. Jadi kita punya sebelum menikah mungkin ya kita
sudah punya pos-pos keuangan untuk memang program kehamilan atau memang disiapkan untuk ke sana. Karena kan memang program kehamilan yang berbantu, terutama inseminasi atau bayi tabung kan memang tidak investasi yang tidak sedikit lah dok. Jadi kalau bisa nanti ya semua dipersiapkan. Itu dokter mungkin dokter Sesa mungkin ada tambahan dok. Oke, terima kasih Dokter Oni. Jadi kalau dari saya ya sama ya. Jadi namanya program hamil, program ingin punya anak, baik anak pertama maupun anak kedua, itu adalah kerjasama ya, kan program berdua ya. Jadi nggak ada saling nyalah-nyalakan. Oke. Kalau misalnya sudah periksa, ternyata spermanya bagus misalnya. Oh berarti saya nggak ada masalah dong. Nah tapi kalau misalnya istrinya masih belum hamil gitu kan, belum sampai goalnya, belum sampai tujuannya. Ya berjuang bersama kan berarti. Ya. Gitu juga kan. Kalau ternyata perempuannya sudah bagus, perempuannya sudah tidak ada masalah, laki-lakinya yang ada masalah. Lah masa berarti, ya udah, yang berarti udah saya nggak perlu diapa-apakan lagi, si perempuan. Enggak kan, berjuang bersama. Maulah perempuannya sebagus apapun, kalau misalnya ternyata laki-lakinya jelek kan gitu ya istilahnya, laki-lakinya kualitas spermanya jelek, kan kita pikirkannya oke, berarti apa? Apakah perlu inseminasi ataukah harus langsung bayi tabung? Itu kan program dia berdua kan, programnya berdua, bukan program salah satu. Begitu juga kalau misalnya ternyata laki-lakinya bagus, ternyata perempuannya ada masalah, saluran telurnya dua-duanya buntu, yang mengharuskan sampai harus bayi tabung. Berarti kan laki-lakinya juga bertanggung jawab, iya kan? Gimana menyisihkan gitu kan? Jadi kan memang itu bahwa program ingin punya anak, program hamil itu program berdua, harus perlu kerjasama. Nah, yang penting juga kan kadang-kadang itu suatu yang stresor ya, dikatakan tekanan dari pihak keluarga, dari kerabat dan lain sebagainya itu sangat berat, dan itu bisa mempengaruhi juga. Stres psikis itu akan mempengaruhi, hormonal juga akan terpengaruh. Itu sih dok. Jadi ya memang kalau bisa sejak awal jalan bareng-bareng dan segera konsultasikan sama dokter yang kompeten. Itu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Nah, terima kasih banyak dokter Poni. Nanti kita lanjut lagi lewat WA. Next projectnya apa? Ya, terima kasih dokter Oni. Kita kolaborasi ya dok. Iya dok, sama-sama dokter. Yo.